Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita dasarkan kebaktian ini pada sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Iman yang benar kepada Tuhan mendorong kita untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang lain, termasuk keturunan kita, dapat melihat dan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Inilah nasihat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Musa berkata, "Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah,
supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritakanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Itulah berita Ulangan pasal 4 ayat 6 dan sampai dengan 9. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa memelihara kami. Bahkan Engkau memberikan pengharapan yang sejati untuk kami. Namun ketika kami mengingat kebaikan-Mu, kami tertunduk malu, karena kami menyadari betapa sering kami mengecewakan hati Tuhan dengan ketidaktaatan kami. Betapa sering kami berlaku tidak setia. Betapa sering tutur kata perbuatan kami tidak menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kebebalan kami. Ampuni setiap perkataan dan perbuatan yang melukai hati-Mu, ya Bapa. Ampunilah kami. Dan layakkan kami untuk beribadah bersama, untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku untuk kita semua. Berita anugerah diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 18 dan 21. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan nyawamu. Demikian
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dunia yang penuh cemar antar sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami percaya bahwa kebaktian ini bisa berlangsung karena Tuhanlah yang melayankannya. Terlebih lagi pelayanan Tuhan itu nyata di dalam pewartaan firman Tuhan. Tuhan yang berkenan memakai manusia, memakai orang untuk menyampaikan firman-Mu. Karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus pasti menolong kami. Mempersiapkan kami semua sehingga ada ruang yang amat luas dalam diri kami. Untuk disapa, disentuh, dipengaruhi, diubah, dan diperbaharui oleh firman-Mu. Kami mau merasakan dan menikmati kuat kuasa pewartaan firman Tuhan. Berkarya dan bersabdalah ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari Injil Markus. Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8. Lalu disambung ayat 14 dan 15 dan dilanjutkan lagi ayat 20 sampai dengan 23. Saya menambah satu ayat yaitu ayat 20. 20 sampai dengan 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak akan makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi,
dan berkakas-berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, beberapa hari yang lalu saya terima video, dan video ini kalau mau dibilang lucu ya lucu, karena ada gambar orang yang kemudian orang itu sambil jongkok dia bilang gini, "Ini sudah abad 21, tahun 2021, mestinya modern, orang sudah pergi ke luar angkasa, tetapi kita masih belajar cuci tangan yang benar." Orang tertawa saudara kalau melihat video itu, karena apa? Benar bahwa sekarang ini lalu mencuci tangan itu menjadi salah satu yang selalu diomongkan. Bahkan kemudian ada cara-caranya, telapaknya dulu, belakangnya, puter jempolnya. Jadi belajar cuci tangan, bayangin sudah begitu modern, tetapi yang diomongkan sekarang ini belajar cuci tangan. Nah saudara-saudara, bacaan kita juga berawal dari persoalan cuci tangan. Membasuh tangan sebelum makan. Memang membasuh tangan sebelum makan menjadi penting. Dan seingat saya dulu, papa mama saya, bahkan kakek saya selalu mengajarkan sebelum makan harus cuci tangan, sebelum tidur harus cuci kaki, harus bersih, semua baru orang tidur. Semua diajarkan. Lalu kenapa sekarang ketika orang Farisi dan ahli Taurat itu mempersoalkan cuci tangan, reaksi Yesus jadi berbeda? Oh ya, kalau bicara tentang hidup sehat dan bersih, betul. Tetapi manakala apa yang kamu lakukan sebagai pola hidup bersih dan sehat menjadi penghakiman, menjadi penilaian, bahkan bisa mengolok-olok, merendahkan orang, itu yang jadi masalah.
bahwa adat yang kamu lakukan itu baik dan mestinya diajarkan, bukan menjadi bahan ejekan, bukan menjadi sinikal bagi orang lain yang belum atau tidak melakukannya. Saya kira itulah protes yang tajam dari Yesus. Bahwa kamu memegang sesuatu yang baik itu oke. Kamu memegang sesuatu yang sehat, ya. Ajarkanlah itu, bukan untuk merendahkan, apalagi menghina orang lain. Maka kemudian Yesus mengajarkan bahwa bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Hati-hati. Ucapanmu, pertanyaanmu, penghinaanmu itu hati-hati. Karena jangan-jangan dia lahir dari hatimu. Waspadalah terhadap hatimu. Saudara-saudara, dari hati lahirlah pikiran jahat, percabulan, pembunuhan, hujat, perzinahan, iri hati, sombong, mencuri, serakah, bebal, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Hati-hati, apa yang kamu omongkan itu dia lahir dari hatimu. Ya, dari hatimu. Saudara-saudara yang saya kasihi, tadi dibacakan bilangan dan kitab Ulangan pasal 4 tadi yang dibacakan itu menarik. Karena apa? Karena itu adalah pesan Musa terhadap bangsa Yahudi, bangsa Israel, bahwa mereka harus setia, mereka harus berjaga-jaga, mereka harus waspada terhadap segala ajaran baik yang mereka terima. Supaya apa? Supaya mereka mengajarkannya, mereka melakukannya. Jemaat yang saya kasihi, memang banyak persoalan dalam hidup kita ini seringkali justru karena kita tidak waspada terhadap hati kita. Maka menurut saya tema hidup beriman yang benar adalah hidup beriman yang menyertakan hatinya. Ya, apa saja yang baik, apa saja yang benar, itu sangat penting. Dan bahkan lebih penting ketika tidak menjadi ukuran, tidak untuk mengukur, tetapi biarlah semuanya lahir dari hati kita untuk menolong, untuk ngajarin orang. Saudara-saudara yang saya kasihi, COVID-19 ini sekarang lagi banyak. Ya, kalau saudara saksikan ada banyak doa-doa dilantunkan. Doa-doa dihaturkan. Di tengah pesta kemerdekaan kita, kalau saya lihat ada banyak webinar atau Zoom doa bersama doa. Saya kira itu sangat penting. Tetapi bagi saya jauh lebih penting ketika doa-doa itu disertai dengan hati. Sekali lagi dengan hati, supaya tidak berpikiran bahwa kalau saya sudah berdoa sudah selesai. COVID ini mengajak kita memeriksa hati kita. Apakah kita waspada betul dengan hati kita? Karena saya melihat bahwa yang terjadi dalam pandemi COVID ini jadi lebih buruk. Kenapa? Karena yang terjadi adalah orang saling menyalahkan. Rakyat tidak bisa diatur, tapi rakyat juga mengatakan bahwa pemimpin tidak menjadi teladan, pemimpin membingungkan dengan segala aturannya. Ini kan semua saling menyalahkan, saudara. Bukan orang kembali pada hatinya. Apa toh artinya melindungimu?
Apa artinya kalau saya memperjuangkan nyawa, memperjuangkan kesehatan? Kesehatan itu bukan cuma aku, tapi juga orang lain. Kesehatan bukan untuk diomongkan, tetapi dilakukan, diteladankan, dan sungguh-sungguh diperjuangkan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau COVID ini dihadapi dengan cara saling menyalahkan, sebenarnya persoalannya lalu kembali ke hati kita. Jangan-jangan hati kita yang enggak benar melihat kehidupan ini. Kalau hati kita itu benar, saudara, kalau hati kita sehat, maka kita akan mengatakan bahwa saya tidak hidup untuk diri saya. Saya selalu punya kaitan dengan orang lain sama seperti orang lain itu berkaitan dengan hidupku. Karena itu saya mesti berhenti mencari untung sendiri, berhenti untuk cari selamat sendiri. Inilah saatnya solidaritas itu dinyatakan seluas-luasnya. Solidaritas yang dinyatakan dengan hati. Ya, dengan hati. Cuci tangan itu penting. Tetapi manakala cuci tangan itu menjadi olok-olok bagi mereka yang belum melakukannya, maka sebenarnya kita tidak melakukannya dengan hati kita. Pakai masker itu penting. Pakailah dengan hatimu sehingga kita bisa mengatakan, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jaga jarak itu penting. Apalagi kalau disertai dengan hati. Lalu kita bisa mengatakan, tolong ya kita tidak berkerumun. Kenapa? Karena kita menghormati kehidupan ini. Kita tidak tahu seberapa dahsyatnya COVID ini. Karena setiap orang bisa berbeda ketika dia mengalaminya. Justru itu yang harus aku jaga. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, marilah kita hidup beriman yang benar. Yang di dalamnya ada hati. Hati yang selalu disapa dan disentuh oleh Tuhan sendiri. Jagalah hatimu, karena dari situlah kehidupan lahir. Kehidupan yang indah, kehidupan yang bermakna guna. Amin. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku.
kakiku dan menangis karena apa aku bahagia rambut sayangmu siapa ini aku putus aku dengar engkau memanggilku putus aku tuntun aku ku beri hati akan rumahmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jemput. Aku ingin perjamuan surgawi. Siapa siapakah ini aku putus aku ku dengar engkau memanggilku putus tuntun aku ku beri hati akan rumahmu. Putus aku tuntun aku ku beri hati akan rumahmu. Marilah jemaat dengan bangkit berdiri kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang saya kasihi, mari kita menghaturkan doa-doa kita. Tuhan, kami berterima kasih karena bangsa ini baru saja merayakan kemerdekaannya. Kami ingin bersyukur, dan syukur itu kami nyatakan lewat cara hidup kami. Merdeka untuk memerdekakan, merdeka untuk mengembangkan kualitas kehidupan ini, merdeka untuk mengelola konflik-konflik yang terjadi. Bapa yang di surga, biarlah
sungguh-sungguh kami memaknai dan mengisi kemerdekaan itu dengan benar, dengan sehat, dengan hati kami, hati yang bersih, hati yang tulus ikhlas. Kami percaya bahwa Tuhan juga menolong kami untuk bersama-sama menghadapi COVID. Tuhan, tolonglah kami supaya siapapun kami, apakah kami pejabat, petinggi, penguasa, apakah kami rakyat, apakah kami warga negara dari kalangan apapun, kami bersama-sama sepakat untuk memperjuangkan hidup sehat, untuk menjunjung tinggi nyawa kehidupan ini, mencintai budaya kehidupan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kami ingin berhenti saling menyalahkan. Kami ingin berhenti saling memaki. Kami ingin berhenti saling memfitnah. Karena itu semua akan membuat hidup ini jadi suram, buram, dan bahkan gelap. Kami percaya Tuhan juga menolong gerejamu untuk makin menyadari bahwa sekalipun kami tidak bisa berjumpa tatap muka, tidak berarti kami tidak bisa membangun kebersalingan. Kami ingin terus membangun solidaritas, bahwa gereja ada untuk orang lain. Bahkan keberadaan kami ini bermakna karena ada orang lain. Kami percaya Tuhan juga yang menolong kami, siapapun yang membuat kebaktian ini dengan begitu apik, merekamnya, bahkan juga mengelolanya. Berilah mereka semangat ya Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka. Apapun peran mereka, apakah media sosial, pemandu pujian, Tuhan berkatilah mereka. Kami juga percaya Tuhan menolong GKI Kutisari ini di dalam mempersiapkan diri untuk meneguhkan Pendeta William Surya. Pada bulan September nanti, biarlah seluruh persiapan tidak hanya dijalankan dengan seksama dan cermat, tetapi juga dijalankan untuk memberikan makna, untuk memberikan guna bagi kehidupan ini. Kami percaya bahwa kehadiran Pendeta Surya bersama keluarga untuk berkarya membangun jemaat ini, Tuhan berkati. Kami juga mempercayakan setiap kehidupan kami. Kami yang lelah, kami yang gelisah, kami yang susah. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga ada banyak hal yang membosankan. Tuhan, kami ingin menerima semua dan menjalani semuanya ini dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tuhanlah yang mengajak kami, kuatlah, kuatlah, tabahlah, tabahlah. Jalanilah hidup ini, berproseslah dalam hidup ini. Kami mau bersama dengan Diko, ya Tuhan. Kami juga mau mengaturkan doa-doa kami pribadi dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya terlebih dahulu dan memberikannya pada saat ibadah hari Minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari Ibrani 11 ayat 4a. Yang berbunyi demikian, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, puji syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan ini Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Setelah 1 minggu kami boleh berkarya di tengah pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan juga sudah memberikan kami berkat kesehatan yang datangnya hanya daripada Tuhan. Dan melalui berkat itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin memberikan ucapan syukur kami, memberikan persembahan kami yang kami berikan dari hati kami. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami ini, untuk persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada setiap majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini biarlah dapat tersalurkan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan hari-hari yang akan datang di tengah pandemi ini Tuhan tetap terus bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kami, jemaat-Mu masing-masing di tempat kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Sekali lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Sekali lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji
terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, hidup beriman yang benar adalah hidup yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan seseharinya. Dan dia lakukan dengan hati yang bersih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah penurut-penurut Allah sehingga hidupmu memuliakan nama Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus melengkapi, memampukan dan beserta saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.